yang terjadi itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu ada dalam dasar negara kita, Pancasila, yaitu poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pemimpin itu harus mendengarkan suara rakyat, itu yang paling utama. Walaupun nantinya dia harus melawan lingkar elitnya sendiri. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Classwide Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti nampol. Dan hari ini spesial kita sudah diterima di Ciganjur, di kediaman Ibu Nyai Sinta Nuriyah. Bu Nyai sehat? Alhamdulillah baik. Ya, ya Bu. Ini makasih banget teman-teman gaspol Kompas.com udah diterima loh Bu. Walaupun nggak sama Mbak Rosi kesini nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, Ya. memangnya saya kalau ada tamu ke sini harus milih. Oh iya. Harus dengan siapa? Ya Bu. Jadi Bu Nyai pengen mendiskusikan Bu situasi hari ini. Nah, ya. Situasinya banyak orang sedang kecewa, sedang marah sama ya pemerintah, ya DPR gitu. Tapi kalau bisa mengambil pandangan yang lebih luas yang dirasakan masyarakat, dan mungkin Bu Nyai sendiri yang dirasakan hari-hari ini seperti apa melihat kondisi kita ini Bu? Kalau saya ditanya tentang bagaimana perasaan saya hari-hari ini, terutama sekali ketika terjadi munculnya demo, itu sebabnya adalah suatu yang tidak berkemanusiaan, yaitu menyangkut masalah kemanusiaan. Saya itu merasa aduh, hati saya pedih perih. Rasanya hancur hati saya itu, nggak bisa ngomong apa-apa kecuali meneteskan air mata. Karena apa? Karena yang terjadi itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu ada dalam dasar negara kita, Pancasila, yaitu poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, dengan perlakuan yang seperti itu bukannya melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pelindasan itu. Afan Kurniawan, Nah, kalau itu, Bu. terus rakyat Indonesia sudah berkelakuan seperti itu, lantas apa artinya? Artinya orang Indonesia tidak punya kemanusiaan, rasa kemanusiaan kan? Nah, itu yang membuat saya jadi sedih sekali. Apa yang mungkin Ibu lihat? Apakah kemudian rasanya kayak apakah sebegininya udah bangsa kita ini, atau ketika pelindasan mobil itu terus kok aparat gini banget sama rakyatnya sendiri, betul. Atau gimana Bu? Betul. Saya rasanya lebih menjerit karena yang melegakan itu adalah aparat yang harusnya melindungi masyarakat, tetapi dia bukannya melindungi tapi melakukan kejahatan seperti itu. Gitu. Nah, kalau orang yang harusnya melindungi tidak bisa memberikan perlindungan, nah, terus bagaimana kita ini hidup di negara yang bagaimana? Ya. Gitu. Ibu melihat juga nggak sih Bu Nyai, masyarakat tuh kayaknya sekarang jalan dewe ya Bu, kayak nggak punya, ya harus percaya siapa ya, pemerintah kayaknya juga belum cukup bisa memberikan program-program yang pro, DPR juga kayaknya nggak bisa jadi wakil ya. Apa Bu Nyai lihat nggak kalau kita tuh kayaknya situasinya ada di titik yang ya agak mungkin putus asa nih, ono rasa-rasa kayak marahnya itu kan wis saking kayak nggak tahu berharap sama siapa gitu. Kalau saya ditanya, kita mengharapkan kepada siapa? Kita harus mengadu, kita harus minta pertolongan. Buah saya sendiri juga nggak tahu. Nah, tapi itu bukan berarti harus, kalau saya sendiri tidak tahu, itu terus
menyerah begitu saja enggak. Harus tidak boleh seperti itu. Kita juga harus berbuat sesuatu, yakni rakyat harus kritis. Rakyat harus terus kritis. Harus berani bersuara. Harus mengawal DPR dan pemerintah. Oke. Tetapi tidak boleh melakukan penjarahan dan mengambil milik orang lain. Gitu. Nggak boleh menjarah, mengambil milik orang lain. Iya. Gitu ya? Nah itu, dengan melakukan seperti itu, artinya kita mengharapkan mereka itu orang-orang yang jujur dan betul-betul amanah. Gitu. Jadi masyarakat Indonesia yang kita hadapkan ya seperti itu. Nah, kalau Bu Nyai lihat di balik aksi-aksi yang terjadi seminggu kemarin dan kemudian hari ini kan sebenarnya aksinya masih ada walaupun kecil-kecil ya Bu. Dan keinginan aspirasi masyarakat tuh mulai kenceng, kesadaran politiknya wis mulai muncul tuh Bu. Apa Bu Nyai juga lihat bahwa di situ ada satu harapan baru yang muncul nggak Bu dari masyarakat kita? Saya melihat ya perkembangan masyarakat yang seperti itu, saya menganggap bahwa itu menunjukkan betapa banyak di antara kita yang telah kehilangan akal budi dan hati nurani. Oke. Ya, batin manusia telah semakin kering, tandas dan membatu. Sensitivitas kemanusiaan sebagai cermin tingginya peradaban telah hilang, terdorong oleh ideologi yang asing. Arus informasi yang muncul secara tiba-tiba, serta gaya hidup yang tidak kondusif bagi berkembangnya kemanusiaan dan persaudaraan telah hilang di Indonesia. Sampai ini yang separah itu mengkhawatirkan. Sampai separah itu Ibu melihatnya kondisi kita? Menurut dalam pandangan saya. Karena itu moral dan etika kemanusiaan harus dijadikan sebagai dasar pijakan yang menjiwai setiap langkah dan gerakan. Itu yang harus diperhatikan. Ya, yang harus dilakukan. Jadi semuanya harus berpijak pada moral dan kemanusiaan. Moral dan kemanusiaan yang Bu Nyai lihat itu hilang di antara elit atau aparat negara kita atau bahkan sampai ke masyarakat kita? Saat ini moral dan kemanusiaan hampir tidak ada pada aparat. Hampir tidak ada. Di tingkat apapun. Pada aparat di tingkat apapun Ibu ya? Ya, tidak ada. Karena masifnya cara mereka represif, mukulin masyarakat dan lain sebagainya. Seperti pikirannya nggak kemanusiaan dan moralnya itu sudah ini nggak ada yang mampir di sininya. Tapi emang nggak mudah juga, pasti ada gini Bu. Apa? Pasti ada gini loh yang jawab. Ya tapi masyarakat demonstrasi itu kan juga kadang bikin mangkel aparat. Nah itu kudunya gimana Bu? Loh, ya harus saja. Yang dilakukan masyarakat sampai melakukan itu juga karena tidak mendapat perlakuan yang adil dan jadi mereka juga marah. Saya sih pun nggak marah kalau diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi. Nah, itu ya kita ya marah, siapapun. Binatang pun akan marah, apalagi manusia. Nah, kalau tidak diperlakukan itu, ya kita akan marah. Nah, kalau itu dianggap sebagai asal usul meletusnya suatu tindakan yang yang tidak kondusif, yang bagaimana? Nah, itu dari kacamata mereka, bukan dari kacamata masyarakat rakyat. Bukan. Bu Sinta tuh kalau misalnya bisa ngobrol sama aparat-aparat kita Bu, polisi-polisi kita, apa ya Bu yang harusnya mereka lakukan, mindset, pikiran apa ya Bu yang harusnya mereka punya dalam situasi masyarakat yang mungkin lagi susah kayak gini, supaya nggak ada tindak-tindak kekerasan lagi Bu? Apa yang harus nyantol di kepala mereka? Karena kan masyarakat juga
ya tadi Bu Nyai bilang situasi masyarakat ngamuk itu kan juga akibat dari perlakuan yang tidak adil gitu. Apa yang tidak adil, tidak manusiawi, tidak semena-mena, semaunya sendiri. Pokoknya aku sing enak. Nah, itu kan menjengkelkan, rakyat dibikin begitu, makan aja susah dibikin kayak begitu. Ya marah no. Jadi ya pantas lah kalau membalas. Binatang aja, coba aja angsa atau anjing kita lemparin batu, apa dia nggak marah? Iya. Iya. Ya sama, apalagi manusia. Diberikan seperti itu, manusia punya otak, punya pikiran. Ya, nggak mungkin nggak bisa menerima seperti itu saja. Kalau saya sih korupsinya harus diberantas. Korupsinya harus diberantas. Harus diberantas. Karena yang membuat segala sesuatu itu menjadi mahal ya kalangan korupsi. Oh nah, iya toh. Ya benar. Nah, terus menjadi pekerja migran harus membayar pungutan liar. Ya. Nah, itu mana pekerja migran itu yang tidak harus membayar ini itu. Pungli ini ya, wakil ya, itu. Jadi sebelum mereka bekerja punglinya sudah diminta. Nah, itu ya sama aja. Terus jadi yang jelas korupsi itu membuat anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat tidak sampai kepada rakyat. Macet ya Bu, nggak sampai Macet ke di bawah. situ. Karena sudah nggak ada lagi. Apa yang mau diberikan apa? Ya nggak ada. Jadi memang apa sih sumber utamanya semuanya terjadi adalah korupsi. Malah dibuat bancaan. Nah itu. Di atas ya Bu. Mana sih yang di atas nggak kenal korupsi, namanya korupsi itu nggak kenal. Rakyat yang banyak itu yang nggak kenal korupsi. Apalagi petani-petani nggak kenal korupsi. Penderes gula, pengayak pasir. Mana dia mereka mengenal korupsi itu dari mana? Ya. Nggak pernah tahu korupsi. Mereka adalah orang-orang yang jujur, yang tidak pernah melakukan korupsi. Malah wong cilik yang ngajari kejujuran ya Bu? Iya, betul. Justru rakyat kecil yang mengajarkan kejujuran. Bu Nyai, lihat situasi sekarang tadi Bu Nyai bilang bahwa menyesalkan banyak kekerasan yang dilakukan aparat. Apa masukan untuk Polri kita Bu, untuk polisi kita Bu? Saya berharap kepolisian atau Polri secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya. Itu yang saya harapkan. Jadi mengevaluasi kepemimpinan ya, dan institusi. Mengevaluasi dan menata ulang. Menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif ya yang melanggar hak asasi manusia. Itu yang paling penting karena polisi itu adalah petugas yang mengayomi keselamatan manusia. Ya kan? Jadi kalau tidak mereka tidak mengevaluasi atau menata ulang kepemimpinannya dan terjadi seperti itu, berapa lagi nyawa yang akan melayang, ya kan? Nah itu yang paling penting itu buat kepolisian menurut aku. Melindungi apa masyarakat dan kemanusiaan harusnya Bu ya malah ya. Hak kemanusiaan dan hak konstitusional. Karena kalau nggak gitu nanti setiap ada demo setiap apa mesti ada korban gitu ya Bu ya. Enak aja. Dan peraturannya seperti itu gampang, urusannya gampang. Entek nyawani rakyat Indonesia. Iya. Nah, itu. Bu Nyai lihat situasi yang akhir-akhir ini terjadi tuh mirip sama 98 nggak Bu? Dulu. Ya tidak terlalu sama.
Masih ada bedanya. Dulu katanya Bu Nyai juga 98 tuh, wah turun Iya. ikut demo ya? Iya. Tenane itu Bu Nyai. Hah? Tenane itu. Lu tenan yakin? Oh, Hakul yakin ya Bu Nyai? Aku yakin. Waktu itu apa Bu Nyai? Ikut di mana waktu itu? Saya itu setiap Jumat sore selalu apa itu mengelilingi Bundaran HI itu loh, Bundaran HI. Bundaran HI itu sambil menangis, sambil itu dari semua kelompok, semua golongan ikut semua untuk itu sambil membawa poster-poster itu. Iya. Waktu itu Bu Nyai berarti sama ibu-ibu itu aksinya di Bundaran HI. Iya, ya bukan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu konotasi kita ke arah yang lebih Tuwek-tuwek gitu ya, enggak ya ini? Ya enggak. Perempuan, Ya, paling-paling gitu. mahasiswa atau ya suster-suster itu gitu loh. Kalaupun memang ada yang tua susternya ya enggak apa-apa. Ya. Gitu. Waktu itu apa Bu Nyai? Waktu itu tuh turun ke jalan karena apa Bu Seruan Nyai? untuk kita pemerintah menurunkan harga susu untuk ibu-ibu ya, untuk anak-anak bayi, karena ibu-ibu kalau tidak bisa membeli susu terus anaknya dikai opo, Ya. makan opo gitu. Ya. Kalau segala sesuatu serba mahal, nah yang mahal-mahal ini yang hampir sama dengan sekarang ini. Harga-harga mulai pada mahal itu yang hampir sama ya Bu ya? Itu yang kita perjuangkan. Gitu. Bu Nyai juga sempat ini ya Bu, apa tadi cerita tuh ke makam itu lihat korban 98 itu gimana? Itu Bu kan Nyai? kasus pembakaran mall Jogja ya namanya. Mall Jogja ya. Iya. Itu di Kalimalang itu, di Kalimalang itu yang dibakar. Nah, itu kan banyak orang yang di dalam itu kebakar semua. Nah, itu kan terus dikubur di Pondok Rangon. Mereka ya tidak tahu siapa yang dikubur di situ, siapa anaknya, siapa saudaranya, siapa. Pokoknya ya dikubur karena mereka sudah gosong-gosong semua. Yeah. Jadi ada mereka yang merasa keluarganya hilang ya itu, jadi membawa foto siapa anaknya, apa saudaranya, apa sapanya, itu membawa foto terus ditaruh di nisan-nisan yang itu nisannya siapa. Dia juga nggak tahu. Kita diajak mendoakan yang beragama Islam, mendoakan yang Islam, yang Kristen mendoakan yang Kristen. Pokoknya kita berdoa untuk semuanya. Itu kita sambil nangis. Ya nggak. Ya. Mau nggak nangis gimana? Remuk ya punya ya lihat situasi itu ya. Kayak begitu melihat orang juga kehilangan keluarganya, tidak tahu yang kuburannya yang mana. Itu apa kita nggak lemes melihatnya dan remuk dadanya rasanya kita. Masya Allah, betul-betul waktu itu terjadinya. Bu Nyai, waktu 98 itu kan salah satu pemicunya Bu, itu kan penembakan aparat karena mahasiswa Trisakti itu kan Bu. Nah kalau situasi hari ini misalnya katakanlah aparat kepolisian kita nggak segera berbenah Bu, terus kepercayaan masyarakat udah hilang, itu gimana Bu supaya tidak memicu badai demonstrasi atau kemarahan yang lebih besar lagi terus piye ya Bu? Itulah makanya harus menata ulang, harus mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakannya. Kebijakannya ini yang harus ditoto. Kebijakannya harus ditoto ya Bu? Iya, ditoto ulang. Jangan itu sudah melakukan pelanggaran seperti itu masih dipakai lagi. Ya nggak mungkin. Gitu loh. Masa orang numpak sepeda motor terus nubruk. Ya. Melakukannya liwat kono meneh. Ya. Nubruk meneh. Ya. Lah ya nggak mungkin. Oh mungkin aku tak balik meneh tang liwat kono, liwat liyane. Ya. Kan begitu. Kita aja gitu ya Bu, pernah nubruk situ ya jangan lewat jalan situ lagi ya toh. Masa gitu ini loh. Iku ana jeglongane kok diliwati maneh gitu. Bu, ini ada wacana Bu, militer kayaknya mulai dilibatkan karena kepolisian kayaknya dianggap kurang berhasil. Ya kurang berhasil menjaga. Ibu melihatnya gimana Bu kalau militer sampai terlibat? Kalau militer ikut campur dalam masalah ketatanegaraan, ya hancur. Kalau militer ikut campur di masalah ketatanegaraan hancur ya Bu?
militer kan harus melindungi masyarakat. Nah kalau ikut campur, ikut mengadili masyarakat, nah terus piye? Sing melindungi masyarakat, melindungi negara, melindungi tokoh-tokoh itu siapa? Itu kan semuanya angkatan bersenjata. Saya nggak suka. Jadi apapun itu militer lebih baik memang tidak ikut campur ya Bu. Kita dandanin polisinya ya. Iya, Ya. polisi lain. Polisi itu memang tugasnya mengamankan rakyat sipil dari kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu berat. Ya. Artinya tidak sampai kejahatan itu bisa merobohkan negara. Ya. Nah, itu enggak. Oke. Ya. Jadi itu masih dalam wewenang yang bisa merobohkan negara atau dengan luar negeri atau itu wewenangnya angkatan bersenjata. Tapi yo jangan terus ikut campur urusan domestik ya Bu ya, Nah, itu tidak ya. boleh. Tidak boleh. Siap. Tidak termasuk itu wewenangnya. Ya, Bu Nyai, kalau kita lihat hari ini kan tunjangan DPR sudah dihapus, ya kan. Terus juga perjalanan ke luar negeri ditunda, di moratorium itu Bu. Terus kayaknya pemerintah juga ngambil langkah untuk mendorong itu loh Bu, perampasan aset, undang-undang, rancangan undang-undang. Nah tapi Bu Nyai lihatnya apalagi yang mesti dilakukan ketika kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang wes kayak susah dan angil banget lagian Bu. Kudu gimana lagi gitu Bu yang harus dilakukan? Ya sekali lagi saya katakan bahwa korupsi harus diberantas. Korupsinya ya Bu, ya. Akar semuanya ya Bu, jadinya ya Bu, emang korupsi ya. Itu ya. Kalau apapun sudah dikorupsi ya memang jadi akar semuanya itu ya korupsi. Besar kecil kalau namanya korupsi ya itu sama dengan tikus yang bolongi tembok gitu loh. Titik makin ya, sedikit makin gede. Yang besar di sana, yang kecil di sini. Tapi tahu bisa masuk. Ya. Dan gerogoti itu. Bu Nyai, ini soal ada pertanyaan titipan. Ini kan koalisinya Pak Prabowo, ini kan koalisinya gede banget tuh, gemuk. Koalisinya gemuk. Nah itu kan akhirnya juga membuat nggak ada check and balance itu loh Bu Nyai. Ya, nah itu gimana Bu ketika misalnya situasi hari ini, ketika misalnya masyarakat membutuhkan komitmen dari pemerintah, kan pemerintah bilangnya efisiensi tapi kabinetnya gemuk. Kira-kira adakah harapan bahwa mungkin Pak Prabowo justru akan melawan circle elitnya demi rakyat? Itu Bu Nyai lihatnya mungkin nggak itu? Kalau saya ya sebagai pemimpin itu harus mendengarkan suara rakyat. Itu yang paling utama. Yang paling penting itu mendengarkan suara rakyat. Walaupun nantinya dia harus melawan lingkar elitnya sendiri. Tapi yang harus didengar adalah rakyat. Dari suara rakyat. Kalau hanya lingkar itunya tidak mewakili semua rakyat. Oh, ya enggak tahu. Suara lingkar elit itu belum tentu mewakili semua rakyat ya. Belum. Ya yang namanya lingkar elit, yo lingkar elitnya dia itu tok. Ya. Yang makmur di situ. Yang kini oleh bubur. Susah, ya. Gak ngelih ya. Nah, punya itu. ya. Lingkar elit ya. Lah iya. Ya, gak lapar ini tapi. Ono dikai apa? Dikai apel, dikai jeruk, dikai kene dikai apa? Ya. Lah iya. Terus omong aja. Wis ya sama-sama sudah dikasih buah kok. Iya. Ya namanya buah semua, tapi kan beda. Ya. Nah, jadi yang didengarkan ini masyarakat. Bukan lingkar elitnya. Lingkar elitnya itu seberapa besar? Ya. Masyarakat itu seberapa besar? Ya. Jadi tidak bisa yang kecil mewakili yang besar. Ya. Yang paling penting untuk didengarkan adalah masyarakat.
Nah, terus gini Bu Nyai, butuh kepemimpinan seperti apa sih Bu Nyai hari ini supaya situasi negara ini membaik? Pejabat dan elit itu harus peka, harus berpihak kepada rakyat. Jangan bilang pekerjaan masih banyak, salahnya sendiri kok nggak bisa kerja. Ya, Nah itu, yang nggak kerja itu orangnya malas, dianggap malas. Lu piye mulai kerja, tempat kerjanya nggak ada. oh iya, Lah iya, kok dianggap malas. Yang kabur ke luar negeri bukan nasionalis. ya, Nah, terus dia bilang DPR juga kan butuh uang. Ya, iya, iya, ya iya. iya, DPR mangkel juga butuh uang. iya. Lah, terus apa gaya hidup mewah dan perjalanan yang berlebihan seperti itu, apalagi di acara-acara dan di jalan-jalan di bandara itu harus dikurangi. Gitu loh. Ojo saenake dhewe. Biar rakyatnya ora Ya. ngamuk ya, Nah, punya ya. itu. Terus hiyan sak karepe dhewe. Apalagi kalau para pejabat dan elit-elit politik yang kalau pergi naik jetnya sendiri pribadi. Iya. Nah, Iya. terus Nek Gus Dur tuh nggak punya jet pribadi ya? Iya. Punya jet-jetan ini. jet-jetan dolanan ya Iya, kalau Gus Dur. jet-jetan Iya, ini. iya. Nah, Iya, iya. ya mungkin itu memang punyanya sendiri untuk pribadinya sendiri. Tapi ya selama dia menjadi pejabat publik, ya jangan sekali-kali toh melakukan yang seperti itu. Ya. Itu kan nyulek matanya rakyat. Ya, nyulek matanya rakyat Nah, ya. iya, Ya. gitu loh. Bermewah-mewahan gitu Lah ya. iya, kok aduh bergelimang dalam harta, bergelimang dalam berlian dan sebagainya. Rakyatnya melungu tok piye. Iya. Rakyatnya bingung lihat pejabatnya, wah sugih ya, tapi rakyatnya Lah kerjaan iya. aja nggak ada ya. Lah iya. Hmm. Kono mangan hamburger kene mangan tempe. Aduh, jatuh banget loh itu Bunyai. Tempe sama hamburger tuh lah jauh banget loh itu. Tapi ya itu situasi ya Bunyai ya. Situasi ini memang kayak Lah gitu memang ya. seperti itu kok. Iya. Terus ya kita ngomong apa? Hah? Ya, Iya enggak? Bener. Yang mereka kan makannya hamburger, yang rakyat makan apa? Tempe. Ya. Makan daging we mikir Bunyai ya. Makan apa? Makan daging, makan ayam we mikir ya. Iya. Iya bener Bunyai. Ini kayak kameramen sok tanggal tua aja susah loh Bunyai. Makan ayam ngebon di warteg dekat kantor. Iya. Bunyai. Mbak Ina itu juga pernah jadi wartawan gitu. Iya. Dia sudah tahu. Iya. Kalau sambat itu mah koncoku gak mulai gak duwe sangu. Iya. Gitu loh, iya. Iya. Itu makanya saya juga tahu. Iya. Kehidupan wartawan Bunyai tahu ya. Saya tahu. Memang saya juga pernah jadi wartawan. Wah iya Bunyai. Iya. Oh, iya. Iya. Saya di majalah Zaman aja 5 tahun. Oh ini. Iya, terus Iya. setelah itu pindah ke majalah pria. Itu apa? Matra. Mata. Majalah Matra belum sampai 2 tahun ya saya kecelakaan ini. Terus sama ya keluar uang, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Iya. Jadi paham Mbak Bunyai ya hidup Iya. wartawan. Paham, Bunyai Bang. dulu tipes juga nggak kayak wartawan-wartawan sekarang tipes susah makannya. Kan dulu kan wartawan sibuk banget tuh Bunyai sama nggak tuh? Apa? Bunyai zaman jadi wartawan itu Kenapa? sakit tipes juga nggak? Wartawan-wartawan sekarang kan sering tipes, enggak ya? Enggak, aku kan makanya dari rumah berangkatnya. Aduh. Enggak sih, karena aku kan puasa tiap hari. Oh, ini bener. Jadi kan mesti makannya di rumah. Ya bener-bener. Nah, Wartawan sekarang susah pada puasa itu jadi kena asam lambung terus itu Bunyai. Iya itu. Ya yes, nggak apa-apa Bunyai. kena mah.
Curhat. Curhat. Bu Nyai, ada lagi pertanyaan Bu Nyai. Apa yang mesti dicontoh sama Presiden Prabowo tentang lelaku hidup Gus Dur? Nah, Gus Dur itu selalu mengamalkan seperti yang sekarang selalu digali dan dikan oleh anak-anak Gus Durian itu. Ada 9 poin. Ya, satu itu ketauhidan yang kalau menurut dasar negara kita, ketauhidan itu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Gus Dur menganggapnya kemanusiaan. 3, kesetaraan. kesetaraan. Terus 4, keadilan dulu. Keadilan, ya, keadilan di Pancasila ada ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ada. Terus Kesetaraan yang keempat, kesetaraan. Kesetaraan. Ya, kesetaraan itu kan antara laki dan perempuan, itu pengangkatan persamaan itu. Terus pembebasan. Nah, ya, pembebasan itu artinya tidak boleh satu sama lain menindas ya. Tidak ada penindasan dalam kehidupan manusia. Kesadaran. Ya, kesadaran pada diri setiap manusia. Bahwa semua yang ada di sini itu adalah saudara. Itu adalah kesadaran. Ya. Ya, kalau justru ya itu yang menerapkan kesederhanaan itu memang untuk dirinya sendiri ya. Itu memang jet pribadi enggak duwe ya Bu Nyai. Oh, mobil dikasih orang katanya Bu Nyai Gus Dur itu ya. Oh, kok lewong dulu kalau naik kereta api, kalau nanti kereta terus beli koran, dibeber, terus tidur, terus pinjam nyewa bantal, terus turu kok di bawah gitu. Oh. Iya. Waktu sudah jadi presiden juga pernah begitu juga. Waktu ke Cirebon itu, jadi satu gerbong itu nggak ada orang yang berani lewat karena Gus Dur tidur di jalan. Itu harus jadi presiden tuh Bu Nyai ya? Itu udah jadi presiden masih gitu ya? Iya. Iya, seperti itu. Ya. Ada. Ya, pokoknya semua manusia itu sama. Ya kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Jadi sebetulnya yang paling mulia di antara kamu sekalian itu adalah yang bertakwa. Bukan yang punya duit, bukan yang punya jabatan, punya jet, tapi yang bertakwa. Siap. Kalau Gus Dur itu misalnya hari ini masih hidup, kira-kira apa yang akan disampaikan Gus Dur situasi hari ini? Situasi hari ini atau kepada Prabowo? Nah, dua-duanya Bu Nyai. Ya, kepada Prabowo itu apa? Prabowo disuruh ngapain? Ya, Prabowo itu harus apa tuh namanya? Selalu mendengarkan suara rakyat. Ya, selalu mendengarkan suara rakyat, terus tidak membeda-bedakan suku dan agama, kemudian tidak bersikap toleran, persamaan, itu semua harus dipegang. Jadi kalau Kudus itu adalah apa sih, seorang yang demokratis. Itu kalau ke Prabowo Bu Nyai. Kalau ke masyarakat kira-kira Gus Dur bakal ngomong kalau apa? Pesannya ke Prabowo untuk orang Papua misalnya gitu. Ya, paling Gus Dur akan ngomong sama Prabowo. Karena kan Prabowo manggilnya Mas ya. Yeah. Sukanya mijet-mijet Bapak juga. Kalau kamu bersikap kepada orang-orang Papua, kamu harus ingat bahwa orang-orang Papua itu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Artinya mereka juga saudara kita. Karena itu kamu jangan sekali-kali memperlakukan
mereka dibeda-bedakan. Mereka harus diperlakukan yang layak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Mereka punya hak yang sama, hidup yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Jangan kok kekayaannya aja dikeruk-keruk terus, tapi orangnya malah diperlakukan yang tidak baik. Itu nggak benar. Ya. Itu tidak boleh. Mereka boleh mengibarkan bendera bintang kejora itu. Kejora. Tapi tidak boleh di atas bendera Indonesia sepirah putih. Ya. Itu ada di bendera merah putih. Karena dia adalah anak bangsa Indonesia yang benderanya adalah merah putih. Ya. Nah, itu yang akan disampaikan Prabowo. Gus Dur kepada Prabowo ya. Akan disampaikan. Bu Nyai, terakhir, ini kan banyak anak-anak muda yang sekarang udah mulai juga turun aksi, ikut kritis. Mereka kan generasi penerus kita besok, Bu Nyai. Bu Nyai ada pesan nggak untuk cucu-cucunya? Ini itu hitungannya cucu-cucunya Bu Nyai. Ya, kemarin itu kita kan GNB, Gerakan Nurani Bangsa, berkumpul. Kita berbicara mengenai situasi bangsa dan negara kayak gini. Kita jadi kebingungan, kepada siapa kita mencari nasihat yang benar, yang baik, untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menjaga Indonesia menjadi negara yang baik. Itu kepada siapa kita akan pergi, bukan pada siapa kita akan bertanya. Ya. Tidak ada yang bisa menjawab karena tidak ada orang yang bisa dipilih dalam khasanah rakyat Indonesia. Dalam situasi yang seperti itu, saya itu punya pikiran, kalau memang orang-orang tuanya nggak ada semuanya, seharusnya kita mendidik anak muda-muda untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, orang yang baik, yang mengerti rakyat, yang mengerti demokrasi, yang mengerti itu semuanya diajarkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kita cari orang yang baik dari luar negeri atau apa, tapi yang akan mengajarkan itu semua kepada rakyat Indonesia yang muda-muda. Karena bagaimanapun apa yang dihasilkan oleh mereka itu bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Ya. Kita sudah tidak butuh itu. Ya. Tapi anak cucu kita ini yang butuh. Ya. Dan mereka yang harus diberi bekal yang seperti itu. Jadi yang harus dididik, yang harus digembleng itu adalah tokoh-tokoh muda. Agar menjadi tokoh yang mumpuni, yang bisa diturunkan kepada anak cucu kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran. Siap. Nah, dan masih selalu ada harapan ya, Bu Nyai ya, untuk kita selalu berbenah sebagai insya bangsa. Allah ya. selama kita diberi hidup oleh Allah, Allah juga akan memberikan harapan. Tidak mungkin Allah memberikan hidup tidak memberikan harapan. Siap. Kita harus percaya itu. Oke. Ya. Ya. Jih, matur sembah nuwun Bu Nyai untuk waktunya sudah Sami-sami. diterima di Ciganjur. Ada yang agak lupa-lupa tadi. Iya, enggak apa-apa Bu Nyai. Semoga Bu Nyai sehat terus. Amin. Masih amin. terus menemani kita generasi muda, cucu-cucunya untuk bisa Insya Allah amin. mengawal. Yang saya inginkan juga begitu. Makanya saya berusaha, Gus Dur sebelum meninggal itu kan menginginkan punya yayasan yang disebut Pusat Kajian Islam Asia Tenggara. Yayasan Abdurrahman Wahid. Dan itu saya usahakan untuk saya dirikan di situ. Oke. Nanti itu akan kita kembangkan apa saja yang kebutuhan masyarakat itu apa. Nah itu akan kita coba menggalinya, kita coba mencari sumbernya, kita coba mencari andilnya agar semuanya itu bisa memberikan
modal kepada rakyat Indonesia sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara Indonesia dengan sebagainya. Itu artinya sama dengan memberikan harapan hidup yang besar kepada anak cucu kita. Ya. Siap. Air mataku berlinang, Mas Intan yang terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, Simpanan kekayaan. simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Gitu, matur nuwun Bu Nyai. Sama-sama. Gitu. Siap. Itu sahabat Kupas Setyom, semoga bisa memetik kebaikan dalam obrolan ini. Tetap semangat, selalu ada harapan seperti kata Bu Nyai tadi. Saya Tatang Guritno mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Dadah. Matur nuwun Bu Nyai.